Baik, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua yang tak terhitung dan tak ternilai. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan umur yang panjang untuk kita bersama-sama belajar di pagi hari ini, belajar PKN untuk kelas 91 dan kelas 92. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai tauladan bagi seluruh umat manusia. Sebelum pembelajaran dimulai, salah satu aplikasi dari perwujudan nilai-nilai Pancasila dan pembuka Undang-Undang Dasar yang telah menjadi pokok pikiran yang kita realisasikan dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara adalah menjadi seorang pelajar, menjadi generasi penerus bangsa kita. Salah satunya adalah belajar seperti ini. Itu adalah salah satu bentuk perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kemarin Bapak dan Ibu gurunya sudah melaksanakan rapat tentang pembahasan pembelajaran tatap muka yang nantinya mungkin orang tuanya hari ini ada jadwal pertemuan orang tua siswa untuk membahas tentang apakah orang tua kalian siap untuk mengizinkan anak-anaknya melakukan pembelajaran tatap muka di kelas, di sekolah. Itu tak lepas dari pernyataan orang tua yang siap menandatangani surat pernyataan nantinya yang dibagikan dari pihak sekolah untuk mengizinkan anaknya untuk melakukan pembelajaran. Namun pembelajaran yang kita laksanakan nantinya itu tidak bersamaan semua. Tidak bersamaan semua di jadwal. Untuk kelas 9 itu belajarnya Senin Kamis. Hari Senin dengan hari Kamis. Kemudian kalau kelas 8 Selasa dan Jumat. Kalau kelas 7 Rabu dengan Sabtu. Jadi kalian tidak ketemu adik-adiknya nanti. Itu pembelajaran dimulai, ada yang masuk jam 7.20 sampai jam 10 atau 10.20. Kemudian ada yang masuk jam 10.20 sampai jam 13. Jadi dibagi. Nanti pembagiannya diserahkan kepada wali kelasnya masing-masing. Namun nantinya mungkin di kelas 9 ini ada yang menjadi pengurus OSIS, ada yang menjadi pengurus Paskib, ada yang menjadi pengurus PMR. Itu nantinya akan dibagi untuk melaksanakan tugas di sekolah. Masing-masing pengurus organisasi ekstra diwakili oleh satu orang tiap hari ke sekolah untuk membantu Bapak dan Ibu gurunya mengontrol kesehatan dari koordinator kesehatan, kebetulan saya, untuk memantau siswa yang sebelum masuk sekolah, lingkungan sekolah, mengetes suhu badan, kemudian mengontrol siapa siswa yang tidak pakai masker, kemudian membawa hand sanitizer, kemudian membawa makanan dan minuman dari rumah, karena belum ada kantin yang buka, tidak diperkenankan juga berkerumun. Jadi makanan dan minumannya itu dibawa dari rumah. Nah, jadi nantinya itu kesiapan-kesiapan seperti itulah yang akan dikontrol oleh sekolah pada saat pembelajaran tatap muka. Itu pun fixnya atau finalnya pembelajaran tatap muka itu setelah ada surat dari tim COVID untuk memberikan
izin kepada kita untuk melaksanakan tatap muka. Kemarin kita sebenarnya sudah siap untuk melaksanakan itu, tinggal menunggu surat izin dari pemerintah kota lewat tim COVID, Satgas COVID, apakah surat izin itu keluar. Kalau sudah surat izin keluar itu kita sudah bisa laksanakan. Dari Kementerian Agama kemarin Bapak Kepala Ibu dan Bapak Kepala Madrasah itu sudah melaksanakan rapat juga di kantor Kementerian Agama. Untuk membahas ini tinggal menunggu surat dari Satgas COVID untuk kita diberikan izin melaksanakan tatap muka. Setelah itu kita sudah langsung bisa melaksanakan tatap muka. Tentunya dulu ada surat pernyataan dari orang tua kalian masing-masing. Jadi itu ya kesiapannya. Nanti masing-masing Bapak dan Ibu pembina OSIS, pembina PMR, pembina Paskib, itu nanti akan disampaikan siapa di antara pengurus keempat organisasi ekstra ini yang diutus satu orang setiap hari untuk datang ke sekolah, membantu pelaksanaan mengontrol tentang menjaga kesehatan anak-anakku yang datang pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan corona cepat berlalu dan mudah-mudahan tidak ada yang terjangkit wabah penyakit sehingga kita bisa melaksanakan untuk seterusnya pembelajaran tatap muka. Baik, itu sebagai intermezzo atau pembukaan dari saya. Selanjutnya kita masuk pada materi, masih di bab 2. Tentang kemarin minggu yang lalu kita sudah bahas tentang alinea pokok-pokok pikiran yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya kita masuk, saya akan tampilkan share screen. Nia, belum berangkat Nia? Belum nih. Masih di rumahnya Pung Abi? Ya, ada tamunya Pung Abi. Ya. Oke. Baik, saya akan tampilkan share screen untuk materi kita pada pagi hari ini. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini pokok pikiran pertama persatuan, pokok pikiran kedua keadilan sosial, pokok pikiran ketiga kerakyatan, kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran keempat adalah ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Jadi jangan dilupa ya. Jangan sampai masuk dalam soal nantinya, tuliskan pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada 4 ya. Pertama persatuan, pokok pikiran pertama persatuan, pokok pikiran kedua keadilan sosial, pokok pikiran ketiga kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran keempat adalah ketuhanan. Nah, sekarang untuk materi kita pada pagi hari ini itu adalah sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang makna dari judul ini sikap positif. Sikap positif yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita sebagai warga negara yang baik, pelanjut generasi bangsa, terutama kita sebagai pelajar, bagaimana menyikapi, bagaimana melaksanakan, bagaimana mewujudkan dari cita-cita dari negara Republik Indonesia, dari cita-cita bangsa yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang tadi saya sebutkan ada 4 pokok pikiran. Yang pertama adalah di sini tadi di persatuan, bagaimana kita sebagai warga negara mewujudkan adanya persatuan, kemudian adanya keadilan sosial, adanya kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Itulah yang diminta dari kita sebagai generasi penerus bangsa, mempunyai sikap patriot, mempunyai sikap yang semangat yang tinggi untuk bisa mewujudkan cita-cita negara dan cita-cita bangsa kita.
yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tentunya itu tidak lepas dari isi yang terdapat pada Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang sikap positif di sini, coba diaktifkan kameranya dulu, Nak. Yang di sini ada yang muncul di laptop saya, Padia, Siti Nurrahmania, Maulidia, diaktifkan dulu kameranya sebentar. Saya mau ambil gambar. Sementara menjelaskan, Nia, Maulidia, diaktifkan dulu kameranya. Ya, saya mau ambil gambar sebentar. Ya, oke. Nah, sekarang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara. Aturan pokok itu sudah kita pelajari minggu kemarin tentang pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya 4 tadi saya sebutkan. Kemudian serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu tentu tidak lepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu bangsa Indonesia melalui sejarah bangsa Indonesia. Setelah kita mempelajari sejarah bangsa Indonesia mulai dari awal zaman purba, kemudian zaman seterusnya, kemudian sama mempertahankan atau meraih kemerdekaan kita, itu kita sudah bisa memahami bahwa memang falsafah bangsa Indonesia itu sudah tertanam dalam kalbu bangsa Indonesia dan kalbu rakyat Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini sudah jadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar, sekaligus generasi penerus perjuangan bangsa, untuk tetap mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak hanya menjadi rangkaian kata-kata luhur, tampak menjadi pegangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi itu tadi saya jelaskan, sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pelajar yang baik, tugas kita adalah bagaimana melanjutkan perjuangan rakyat Indonesia, mempertahankan apa yang sudah diperoleh dari para pejuang kita dengan cara menjadi generasi yang cerdas, generasi yang tangkas, generasi yang bersemangat untuk mewujudkan cita-cita negara Republik Indonesia. Paling tidak menjadilah warga negara yang baik, menjadilah pelajar yang baik, sehingga nantinya kalian akan membangun bangsa Indonesia dengan baik. Selanjutnya, mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya dilakukan dan dengan tidak merubahnya, namun tidak kalah pentingnya adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran pembuka Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi tadi saya jelaskan, tugas kita adalah apa? Mengisi kemerdekaan ini. Dengan bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan? Sebagai seorang pelajar, belajarlah dengan baik. Dengan belajar dengan baik, memperoleh ilmu yang baik, sehingga terjadilah dan menjadilah kalian generasi yang cerdas, generasi yang tangkas, generasi yang ulet. Kemudian nantinya kalian lihat yang melanjutkan pembangunan yang ada di negara Republik Indonesia yang berguna bagi masyarakat nantinya. Jadi itulah tugas kalian, mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, menjadi generasi penerus, menjadi generasi yang cerdas, tumbuh cerdas, sehingga nantinya kalian berguna bagi negara dan bangsa kita. Nah, kemudian setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi satu kenyataan.
apa yang diinginkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, apa yang diinginkan dalam pokok-pokok pikiran. Tugas kalian adalah mewujudkannya dengan cara bagaimana? Belajar yang baik, kemudian menjadi generasi yang cerdas, yang tentunya kalian nanti akan melakukan satu pembaruan, suatu inovasi, suatu gebrakan baru yang nantinya berguna bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Paling tidak kalian menjadi seorang guru yang cerdas, yang kemudian kalian menjadi mencetak nantinya generasi-generasi selanjutnya. Kita lihat gambar-gambar di sini, ada Bung Tomo dalam giginya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang dipertahankan mulai dari Sabang sampai Merauke menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak terpecahkan, menjadi satu kesatuan meskipun dalam negara kita tumbuh dan berkembang berbagai macam bahasa, berbagai macam dialek, berbagai macam suku, berbagai macam warna kulit, berbagai macam sifat dan karakter, tapi tetap kita dipersatukan, kita tetap merasa saling memiliki karena disatukan dalam wujud negara Republik Indonesia, itu persatuan dan kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Nah, selanjutnya kita lihat kata kunci yang perlu kita selalu ingat, bahwa pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 4. Nah, kemudian ada negara persatuan, keadilan, kedaulatan rakyat, cita-cita hukum, dan suasana kebatinan. Pokok-pokok pikiran yang 4 tadi itu harus senantiasa kalian ingat. Kalian buka-buka saja materi yang telah kita pelajari. Kemudian intisari materi kita di bab 2 ini, pertama adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 alinea atau ada 4 paragraf yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kalian harus maknai betul, kalian harus pahami betul makna di setiap alinea yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi makna alinea pertama adalah kemerdekaan sebagai hak bagi seluruh bangsa di dunia. Nah, sudah kita jelaskan dulu, tidak usah saya jelaskan kembali. Kemudian dalam alinea kedua itu adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya dalam alinea ketiga itu adalah berisi tentang pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian pada alinea keempat adalah pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasarkan asas politik, kedaulatan rakyat, dengan bentuk negara Republik Indonesia berdasar pada negara, yaitu dasar negara kita adalah Pancasila. Kemudian selanjutnya pada bagian B itu adalah pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada 4. Yang pertama adalah pokok pikiran persatuan, yang kedua adalah pokok pikiran keadilan sosial, yang ketiga adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan yang keempat adalah pokok pikiran ketuhanan. Jadi tadi sudah 3, sudah ada 2 ya. Selanjutnya yang ketiga. Jadi ingat makna materi kita di bab 2 pertama adalah makna setiap alinea yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila.
Jadi pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan itu juga merupakan intisari atau keseluruhan daripada sila-sila Pancasila. Ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada keadilan rakyat, ada keadilan sosial, itu semua tercantum dalam butir, ada dalam sila-sila Pancasila. Itulah pokok-pokok pikiran. Jadi untuk lebih mudah kalian memahami, untuk lebih mudahnya kalian menghafal pokok pikiran, ingat saja sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Ketuhanan ada pada pokok pikiran keempat, kemudian kedaulatan rakyat, kemudian keadilan sosial, kemudian persatuan ada pada alinea pokok pikiran pertama. Kemanusiaan, keadilan sosial ada pada pokok pikiran kedua. Kemudian pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat. Pokok pikiran keempat adalah ketuhanan. Jadi untuk lebih kalian, kata kuncinya untuk kalian cepat paham pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan, ingat saja sila-sila Pancasila. Ya, paham ya? Ingat saja sila-sila Pancasila. Itu adalah pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun kalau di dalam Pancasila itu dia ketuhanan ada di nomor urut pertama, kalau di pokok pikiran dia ada pada nomor urut keempat. Ya, ingat saja ya. Jadi saya ulang kembali, untuk lebih mudahnya kalian mengingat pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar, ingat saja sila-sila Pancasila. Ketuhanan, keadilan sosial, persatuan, kedaulatan rakyat, itu adalah pokok pikiran 4. Ya, selanjutnya, pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai dasar hukum negara, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Jadi selanjutnya pokok-pokok pikiran tersebut yang 4 itu dituangkan lagi secara rinci dan terperinci itu terdapat pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian melahirkan aturan dasar hukum, aturan kebijakan yang awalnya berasal dari Undang-Undang Dasar dan pokok pikirannya. Kemudian dijabarkan ke dalam pasal-pasalnya, dijabarkan lagi ke dalam ayat-ayatnya, itu adalah dasar hukum. Ya. Selanjutnya, tugas seluruh bangsa Indonesia adalah mempertahankan serta mewujudkan pokok-pokok pikiran Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, setelah kita mempelajari pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pokok-pokok pikiran tersebut dituangkan lagi kepada pasal-pasalnya dan ayat-ayatnya yang menjadi dasar hukum untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, itu yang menjadi dasar hukumnya, yang menjadi aturannya itu adalah pasal-pasal dan ayat-ayatnya. Yang kemudian ayat-ayat tersebut kemudian melahirkanlah kebijakan-kebijakan pemerintahan, melahirkanlah aturan-aturan pemerintahan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ya, kembali saya ingatkan, dari mana sih itu aturan? Misalnya aturan dalam berekonomi, aturan dalam berpolitik, aturan dalam bermasyarakat, tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh keadilan sosial itu merata. Dari mana itu diambil? Tentu diambil dari pasal-pasal dan ayat-ayat. Dari mana pasal-pasal dan ayat-ayat itu? Dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari mana pokok-pokok pikiran itu? Tentu dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sudah paham ya? Nah, kemudian apa tugas kita sebagai bangsa Indonesia? Adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut dalam kehidupan kita, baik itu bermasyarakat, bernegara maupun berbangsa. Ya, seperti itu. Jadi itu saya kira untuk pelajaran kita dari bab 2 sudah terangkum semua di sini. Ya. Yang kemarin kita pelajari di bab 1 tentang Pancasila. Kemudian di bab 2 adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Apa yang dipelajari dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Pertama adalah makna setiap alinea yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian pokok-pokok pikiran tersebut adalah meliputi suasana kebatinan, adalah rohnya bangsa Indonesia yang kemudian diatur dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi sumber hukum. Ya, semua pasal-pasal, semua ayat-ayat, semua aturan-aturan tatanan kehidupan bangsa Indonesia mulai dari lembaga-lembaga pemerintahan, bagaimana mengatur ekonomi, mengatur segalanya, sumber kekayaan alam dan lain sebagainya, itu semua lahir dari pokok-pokok pikiran undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dari situ dilahirkanlah pasal-pasalnya, dari pasal-pasalnya kemudian melahirkan ayat-ayatnya menjadi sumber hukum. Ya, itu adalah hukum yang mengatur itu tentang bagaimana cara kita mengatur pemerintahan di di aparatur negara, aparatur sipil, masyarakat dan lain sebagainya, semuanya lahir dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya kemudian tugas kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut dalam kehidupan kita, baik dalam bermasyarakat, berbangsa maupun dalam bernegara. Saya kira itu. Kemudian seluruh bangsa Indonesia berkewajiban untuk mempertahankan dan mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita sebagai generasi muda dapat berpartisipasi, dapat ikut serta dalam mewujudkan tekad dengan menerapkan pokok-pokok pikiran dalam berbagai kehidupan kalian. Nah, kemudian contohnya dalam melakukan atau dalam kehidupan bermasyarakat di sekolah. Contoh kecil itu bagaimana kalian bisa bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Tidak ada saling membuli, tidak ada saling mengejek. Bagaimana caranya menciptakan tatanan kehidupan sekolah, melihat sampah ambil. Nah, lihat slogan-slogan yang terdapat di dinding pagar yang masih ingat di sekolah kita, dibayangkan di sekolah kita pada saat masuk pintu gerbang, sudah ada slogan 5S, senyum, salam, sapa, 4S ya. Nah, itu ada senyum, salam, sapa. Kalau kita bertemu dengan temannya, paling tidak kita berikan senyum sebagai rasa solidaritas kepada teman. Jangan datang-datang cemberut. Ya. Kemudian setelah kita senyum, kita sapa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena lewat salam yang kita ucapkan itu merupakan doa untuk diri kita dan untuk teman-teman dan orang-orang yang menjawab salam kita. Salam itu adalah doa, ya. Selanjutnya saya kira itu materi kita di bab kedua. Jadi insya Allah minggu depan kita sudah ulangan harian kedua untuk materi BKN. Ya, untuk itu disampaikan kepada teman-temannya yang lain supaya siap-siap untuk minggu depan kita laksanakan pembelajaran atau kita laksanakan ulangan harian 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi ada beberapa poin yang kita pelajari dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama ada makna setiap alinea di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pokok-pokok pikirannya. Selanjutnya perwujudan dari pokok-pokok pikiran tersebut, kemudian tugas kita sebagai generasi penerus bangsa, apa yang mesti kita lakukan untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, saya kira untuk materi kita pada pagi hari ini
kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan hasil pertemuan orang tua siswa kalian, orang tua kalian di sekolah dapat terwujud untuk kita selanjutnya bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah, pembelajaran tatap muka kembali normal seperti biasa, meskipun langkah awal untuk minggu kedepannya itu masih dibatasi siswa yang hadir di sekolah untuk menghindari kerumunan dan menghindari terjangkitnya COVID Corona. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Kemudian misalnya nanti kalau ada pendataan tentang vaksin, silakan vaksin, terkecuali yang sakit atau ada halangan, karena itu merupakan salah satu bentuk pencegahan menularnya wabah penyakit corona. Tapi mungkin sudah ada beberapa orang yang sudah lengkap vaksin satunya dengan vaksin duanya. Kalau bisa dicetak itu kartunya, untuk selanjutnya bisa dibawa setiap hari ke sekolah. Baik, saya kira pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada saat ini membawa manfaat, membawa berkah untuk kita semua, sehingga pemahaman kita terhadap pelajaran dan kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa bisa mewujudkan cita-cita dari negara Republik Indonesia. Oke, kita cukupkan. Saya akhiri dengan ucapan subhanallah bihamdi subhanallahil azim wa astagfirullah la ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup ya. Jadi kalau mati nanti langsung tertutup.